60 20 22 380 467. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait tugas minggu 1 matkul data mining. Oke, next. Oke, di sini ada soal, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian dari data mining dari sisi sebagai multiple disiplin dan evolusi dari teknologi informasi dengan berkaitan dengan database teknologi dan artificial intelligence. Nomor 2 ada jelaskan fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma dalam data mining, korelasi, clustering, regression, classification, time series analysis, association, dan sertakan penjelasan dalam contoh di kehidupan nyata. Kemudian ada yang ketiga, berikan penjelasan mengenai penting data mining dalam bisnis intelijen dan sertakan penjelasan dalam contoh yang ada di kehidupan nyata juga. Oke, langsung saja ke jawaban. Oke, di sini ada data mining sebagai multiple disiplin, di mana ada 6, yaitu ada statistik, machine learning, sistem basis data, kecerdasan buatan, pengenalan pola, dan pengambilan informasi. Untuk yang pertama ada statistik, yaitu memberikan teknik dasar menganalisis data, regresi, pengujian hipotesis, dan profitabilitas yang penting untuk mengidentifikasi tren, hubungan, dan pencarian dalam dataset. Kemudian ada machine learning, yaitu melibatkan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Teknik seperti decision tree, neural network, dan clustering merupakan inti dari data mining. Kemudian ada sistem basis data, yaitu penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data dalam jumlah besar yang efisien. Itu sangat penting untuk data mining, dan basis sistem ini menyediakan infrastruktur untuk menangani hal tersebut. Kemudian ada kecerdasan buatan yang berkontribusi dengan metode untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dalam pemecahan masalah, seperti penalaran, pembelajaran, dan yang penting dalam pengembangan sistem data mining yang cerdas. Kemudian ada pengenalan pola, yaitu membantu dalam mengidentifikasi keteraturan dalam data melalui penggunaan algoritma yang dapat mendeteksi tren atau struktur yang berulang dalam dataset. Kemudian ada pengambilan informasi, yaitu membantu mencari dan pengambilan informasi dari dataset besar secara efisien sehingga mempermudah proses analisa data. Kemudian data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi. Yang pertama ada berkaitan dengan database teknologi, yang dimana pada awalnya teknologi basis data atau database teknologi dikembangkan untuk menyimpan, mengelola, mengakses data dalam jumlah yang besar. Basis data relasional atau ERD misalnya memungkinkan penyimpanan terstruktur dan pengambilan data secara efisien. Kemudian namun dengan meningkatnya volume data dan kompleksitas informasi, teknologi basis data berkembang ke arah data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processes yang memungkinkan analisis data secara lebih mendalam. Kemudian dari sinilah data mining itu muncul sebagai langkah evolusioner yang memungkinkan pengguna tidak hanya mengambil dan menyimpan data, tetapi juga menganalisis dan menemukan pola tersembunyi dari data tersebut. Ini melibatkan penggabungan kemampuan penyimpanan data besar dan algoritma yang analisis yang canggih. Kemudian ada kaitannya dengan AI atau Artificial Intelligence, yang dimana berfokus pada kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pembelajaran, pengambilan, dan pengambilan keputusan. Kemudian AI khususnya machine learning dan neural networks menjadi bagian penting dari data mining karena menjadikan algoritma untuk menganalisa data dan menemukan pola yang tidak bisa dengan mudah ditemukan oleh manusia. Kemudian algoritma machine learning seperti klasifikasi, clustering, dan asosiatif membantu dalam memahami data secara lebih otomatis dan prediktif, memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Kemudian ada fungsi dari data mining berdasarkan metode algoritma, yaitu ada kolerasi, di mana di sini merupakan pengertiannya adalah mencari hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih dalam dataset. Kemudian kolerasi membantu mengidentifikasi apakah perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Kemudian dengan contoh, yaitu dalam analisis pemasaran digunakan untuk mencari hubungan antara jumlah iklan yang ditayangkan dan peningkatan penjualan produk, yang dimana situ mengidentifikasi apakah perubahan variabel
satu akan diikuti oleh perubahan variabel lainnya. Kemudian jika ditemukan korelasi positif yang kuat, berarti peningkatan dalam jumlah iklan berkaitan dengan peningkatan jumlah penjualan. Kemudian ada clustering, yaitu mengumpulkan data menjadi beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa informasi label sebelumnya. Algoritma clustering seperti K-means atau hierarchical clustering digunakan untuk segmentasi. Pada contohnya itu pada e-commerce digunakan untuk pengelompokan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Dengan teknik perusahaan dapat membedakan segmen pelanggan seperti pembeli setia, diskon, pembeli baru, dan menyelesaikan kampanye pemasaran untuk masing-masing dari segmen tersebut. Kemudian ada regression digunakan memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan antar variabel. Algoritma ini memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam dunia properti, regresi digunakan untuk mengenali harga rumah berdasarkan variabel-variabel yang luas bangunannya, jumlah kamar, lokasi, dan tahun pembangunan. Dengan model regresi menjual harga rumah dengan lebih akurat. Kemudian ada klasifikasi yang dimana mengklasifikasikan data dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan fitur yang ada. Algoritma seperti decision tree, random forest, dan struktur vector machine dapat digunakan untuk klasifikasi. Kemudian pada contoh nyatanya yaitu pada layanan perbankan, klasifikasi digunakan mendeteksi transaksi yang berpotensi sebagai penipuan. Data transaksi diklasifikasikan sebagai fraud atau non-fraud berdasarkan transaksi yang mencurigakan. Kemudian ada time series analysis, yaitu analisis data yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu untuk mendeteksi nilai masa depan. Time series ini memperhitungkan tren, pola musiman, dan fluktuasi yang sering terjadi. Kemudian itu contoh nyatanya yaitu dalam bisnis retail di mana menganalisis deret waktu digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan data penjualan historis. Algoritma itu bisnis mempersiapkan persediaan musim puncak atau meramalkan penurunan penjualan di musim rendah. Kemudian ada yang terakhir yaitu association, yaitu menemukan pola aturan asosiatif atau hubungan antara item dalam dataset. Digunakan untuk menemukan item-item yang sering muncul. Itu pada supermarket digunakan untuk menganalisa market basket di mana pola belanja pelanggan dipelajari. Misalnya juga pelanggan yang membeli roti juga sering membeli mentega. Kemudian supermarket dapat melakukan diskon jika kedua produk dibeli bersama atau menempatkannya berdekatan di rak. Kemudian adanya pentingnya data mining dalam bisnis. Data mining memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih berdasarkan bukti daripada asumsi. Dengan memahami pola tersebut dalam data, perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih terarah dan akurat dengan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau optimalisasi. Data mining dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian membantu perusahaan memprediksi tren pasar, perilaku konsumen di masa depan. Analisis yang lebih prediktif, perusahaan mengantisipasi perubahan pasar, merespon dengan cepat, dan merencanakan langkah bisnis yang lebih baik. Kemudian untuk contohnya pada dunia nyata yaitu pada e-commerce digunakan untuk mempelajari perilaku pelanggan. Dengan informasi ini mereka dapat menentukan produk yang paling banyak dicari, memperbaiki rekomendasi produk, dan menyesuaikan penawaran promosi sesuai dengan preferensi pelanggan. Hal ini meningkatkan konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada pada Amazon menggunakan data mining dalam rekomendasi pelanggan melalui collaborative filtering berdasarkan pembelian sebelumnya. Amazon mampu merekomendasikan produk yang relevan bagi setiap pelanggan yang tidak hanya meningkatkan penjualan tapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke, sampai situ saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.